Anda kembali menyaksikan CNBC Indonesia dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Bapak Bogat Widiatmoko, Deputi Bidang Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN Bappenas. Pak Bogat, kita lanjutkan lagi dialog kita. Tadi sebelum jeda kita sempat berbincang Pak terkait dengan bagaimana forum ini bertujuan untuk mendorong pembangunan melalui pembiayaan yang inovatif. Nah, selain itu Pak, forum ini kan juga bertujuan untuk memperkuat kemitraan lintas negara melalui hubungan susot. Nah, sebetulnya selama ini hubungannya seperti apa sih Pak? Data menunjukkan bahwasanya Global South, perkembangan perekonomian maupun tingkat kesejahteraan masih memprihatinkan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh negara-negara global dalam 10 tahun terakhir ini tidak signifikan untuk mengangkat tingkat perekonomian maupun kesejahteraan di negara-negara selatan-selatan. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Indonesia untuk menemukan atau formulasi baru agar negara selatan-selatan atau Global South bisa mengejar ketertinggalan negara-negara maju lainnya. Salah satu langkah nyata yang kita harapkan melalui event ini adalah kita sekali lagi bisa menemukan solusi yang inovatif dan aksi-aksi nyata dalam kerjasama antara negara-negara selatan dengan triangular. Dan ini membutuhkan partisipasi dari seluruh stakeholder yang ada di dunia ini, baik pemerintah, filantropi, CSO, dan lain sebagainya. Kami yakin bahwasanya melalui kerjasama South of the Cooperation, International Cooperation ini, potensi-potensi yang ada di negara selatan-selatan itu bisa berkembang dengan baik dan contohnya dengan teknologi yang inovatif dan aplikatif, kita bisa negara-negara South ini bisa meningkatkan tingkat perekonomian tanpa harus sekali lagi tanpa harus tergantung dengan negara-negara lain. Terima kasih. Bagaimana Pak antusiasme negara-negara lain khususnya South to South mengingat Indonesia juga menyelenggarakan High Level Forum on Multi Stakeholder Partnerships ini di Nusa Dua Bali? Event ini merupakan respon dari sebetulnya permintaan dari negara South to South maupun South Center yang ada di Geneva. Kira-kira 2 tahun yang lalu, sejak 2 tahun yang lalu, kita banyak sekali mendapat permintaan dari negara-negara selatan-selatan untuk memfasilitasi berbagai macam upaya-upaya untuk meningkatkan perekonomian maupun kesejahteraan negara-negara tersebut. Sebagai contoh, beberapa negara Afrika meminta kita untuk membagi pengalaman mengenai teknik inseminasi, pertanian, dan lain sebagainya. Dengan demikian, saya kira antusiasme dari negara South ini sebetulnya sudah merupakan bagian-bagian yang tidak terelakkan untuk diadakannya forum ini. Dan kami dalam hal ini Indonesia tentunya sangat senang karena kami dipercaya oleh negara-negara tersebut maupun oleh beberapa think tank dunia seperti South Center untuk menjalankan event ini. Artinya forum ini juga menjadi momentum ya Pak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ini memiliki posisi strategis sebagai pemimpin ataupun orkestrator dalam mengatasi berbagai tantangan global dan juga menjadi isu-isu krusial ya Pak. Indonesia adalah negara yang besar, luas wilayahnya hampir kalau kita betangkan sama dengan Eropa, jumlah penduduknya juga sangat besar dan sumber daya sangat melimpah. Intinya adalah dalam beberapa kali event Indonesia sudah menjadi role model bagi negara-negara tersebut. Selain itu, kita pahami bersama bahwasanya belajar dari pengalaman masa lalu, kita juga bisa berbagi pengalaman praktik baik dan tentu saja sebagai
role model, artinya sebagai role model bagi negara-negara lain untuk pembangunan ekonominya maupun untuk peningkatan kesejahteraannya. Contohnya apa sih Pak role model yang menjadi indikator ataupun mungkin kiblat bagi negara-negara South to South terkait dengan mengatasi berbagai tantangan global dan apalagi Pak yang ingin disuarakan Indonesia dalam forum ini Pak? 10 tahun yang lalu, kira-kira 20 tahun yang lalu, Indonesia menjadi kiblat untuk menurunkan TFR melalui program keluarga berencana. Kemudian kira-kira 5 tahun yang lalu, kita sebetulnya menjadi role model bagi negara selatan-selatan, khususnya yang terkait dengan penanganan konflik. Nah, saat ini negara-negara selatan menghadapi berbagai macam tekanan-tekanan yang intinya adalah kita sebetulnya, Indonesia sebetulnya juga diharapkan berperan penting dalam meningkatkan atau dalam kerjasama ekonomi internasional, khususnya Global South. Nah, role model yang diharapkan oleh Global South terhadap Indonesia itu intinya adalah bagaimana kita sebagai negara besar, kita sebagai negara dengan luas wilayah yang sangat luar biasa, itu dan sumber daya tentu saja sumber daya manusia itu bisa memberikan semacam benchmarking bagi negara-negara tersebut untuk meningkatkan berbagai macam tujuan pembangunannya. Dengan demikian, saya kira role model bagi negara-negara lain itu sifatnya adalah tidak saja di perekonomian dan bersifat lintas bidang. Satu lagi Mbak, bahwasanya 1 tahun lalu Indonesia sudah menelurkan rancang bangun atau restruktur mengenai ekonomi biru. Dan ini ekonomi biru ini juga sudah menjadi semacam persetujuan atau semacam kesepakatan dari negara-negara ASEAN bahwasanya konsepsi dari yang ditawarkan oleh Indonesia dalam hal ini Bappenas itu akan dijadikan rujukan untuk penerapan ekonomi biru di negara-negara ASEAN. Dan dalam kesempatan kami berdiskusi dan salah satu officer dari OECD di Paris, mereka OECD menyatakan bahwasanya konsep ekonomi biru ini sangat applicable dan sangat menjanjikan, terutama untuk sustainable economic di masa depan. Kita bisa meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat kita, untuk masyarakat dunia tanpa harus mengorbankan lingkungan hidup, tanpa harus mengorbankan eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Jadi itulah salah satu role model yang kita tawarkan kepada Global South. Nah konsep ekonomi biru sendiri seperti apa sih Pak yang dirancang dan bagaimana roadmap-nya ke depan? Ekonomi biru secara sederhana dapat kita artikan bahwa all related to kelautan. Yang intinya adalah sebagai negara maritim, sumber daya laut harus digunakan, harus diberdayakan sebijak-bijak mungkin bagi peningkatan kemakmuran kita, peningkatan kesejahteraan kita. Dalam berbagai macam permasalahan teknis operasional, saya kira ekonomi biru ini bisa menjadi solusi bagi di tingkat makro maupun di tingkat mikro untuk tingkat kesejahteraan terutama masyarakat. Jadi dengan demikian saya kira ekonomi biru ini intinya adalah suatu konsepsi yang menjanjikan, yang sangat ideal untuk diterapkan ke depan. Roadmap sudah kami buat. Bappenas sudah membuat roadmap ekonomi biru, tahapan-tahapannya juga sudah jelas. Kita dalam RPJPN ke depan, dalam 20 tahun ke depan, kita akan menerapkan ekonomi biru secara intensif dan kami meyakini bahwasanya melalui ekonomi biru Indonesia bisa meningkatkan, bertransformasi diri untuk meningkatkan kesejahteraan mendapat tujuan pembangunan nasional.
Oke, apalagi tadi dikatakan Indonesia merupakan negara maritim, tentunya potensinya sangat besar, Pak. Nah, terkait dengan forum high level forum on multi stakeholder partnerships ini tentunya juga menjadi hal yang patut dinanti oleh masyarakat. Tapi pertanyaannya Pak, sudah sejauh mana nih Pak persiapannya? Karena kan ini akan diadakan segera ya Pak, 1 sampai 3 September mendatang. Baik, eee, secara keseluruhan persiapan kami sudah mencapai 90%. Eee, Speaker, sudah menyampaikan seluruh, materinya, terutama untuk main event-nya. Kemudian, persiapan secara organisasinya atau organisasinya, saya kira kita sedang on board sekarang. Kita harapkan, 1 hari ini venue sudah siap dan secara, penyelenggaraan, kami, semua sudah on board di sini, semua sudah on board di, Bali, tinggal kita menunggu, hari pelaksanaannya, HDD-nya. Pesertanya ini dari mana saja ada Pak? Dan berapa orang yang sudah konfirmasi? Peserta, eee, kita agak kaget sebetulnya. Harapan kita pesertanya, sekitar 1.000 orang. Namun sampai hari ini terregistrasi sekitar 1.245 orang. Bahkan yang create account sudah mencapai 1.580-an yang create account. Jadi, ini melebihi dari ekspektasi kita. Terdiri dari, 20 negara, kalau beririsan dengan negara dengan forum IAF yang sedang diselenggarakan, kita juga, eee, ada speaker, ada partisipan yang berasal dari negara-negara seperti Rwanda dan sebagainya, sehingga jumlah delegasinya mencapai 26 negara, yang terdiri dari pemerintah, kemudian, CSO, akademisi, think tank, kemudian tentu saja adalah filantropi, dan yang tidak kalah penting adalah, private sector. Karena sifatnya multi stakeholder, partnership, jadi kita ingin merangkul keseluruhan, stakeholder untuk berpartisipasi dalam, forum ini. Jadi betul-betul dari berbagai bidang lintas sektor dan lintas negara ya Pak yang akan hadir di forum internasional yang sangat bergengsi ini. Nah tentunya dengan diadakan di Indonesia Pak dan khususnya di Nusa Dua Bali, seperti apa sih Pak dampak dari segi perekonomian karena diselenggarakannya dari tanggal 1 hingga 3 September ini Pak? Eee, Secara mikro saya kira kita bayangkan kalau setiap orang, selama di Bali ini, spend sekitar Rp5.000.000, saya kira, itu paling kecil sekali, Rp5.000.000 paling kecil sekali, ekuivalen Rp5.000.000. Saya kira dari penyelenggaraan event ini saja yang sifatnya langsung mikro, itu, kita paling tidak sekitar, Rp5 miliar, langsung yang kecil nih, dari sisi mikro, Rp5 miliar yang akan di-spend oleh, partisipan selama di Bali, 3 hari di Bali, selama 3 hari di Bali. Itu ekspektasi atau perhitungan kita yang paling rendah. Selanjutnya, dari kegiatan-kegiatan lainnya, saya kira secara kasar kami sampaikan, dampak nyata dari event ini adalah bisa mencapai 100 miliar untuk masyarakat Bali. Dampak nyata untuk masyarakat Bali karena kita sebenarnya untuk persiapan ruang, logistik dan sebagainya. Nah, dalam konsep yang lebih besar lagi, dalam konsep makro tentu saja karena event ini adalah sifatnya multi stakeholder partnership, artinya, event ini sebetulnya dimiliki oleh seluruh stakeholder, sehingga bisa meningkatkan modalitas kita ke depan. Kita membayangkan bahwasanya setelah forum ini, berakhir, paling tidak jejaring antara, pelaku-pelaku perekonomian di Indonesia maupun negara-negara global semakin erat, semakin meningkat. Dan ini tentu memudahkan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian yang saya kira ke depan justru, akan semakin intens di antara negara-negara. Jadi, kegiatan-kegiatan yang bisa monetize menurut hemat saya sangat-sangat besar sekali, jika, semuanya, semuanya berjalan sesuai dengan, rencana.
Tentunya rangkaian forum ini memiliki multiplier effect yang sangat besar ya Pak Bogat ya. Nah terakhir Pak, mungkin bagaimana pemerintah memastikan terkait dengan keamanan dan juga terkait dengan kekhawatiran penyebaran Mpox Pak, karena kan beberapa delegasi dan kepala negara yang hadir ini kan beberapa dari negara Afrika. Bagaimana pemerintah meyakinkan kepada masyarakat dan juga dunia bahwa memang penyelenggaraan ini sudah memenuhi standar kesehatan yang sudah ditetapkan oleh WHO. Baik, secara umum saya kira karena kita sudah berapa kali menyelenggarakan event ini, untuk keamanan secara umum saya kira kita sudah menerapkan standar internasional untuk keamanan para kepala negara maupun kepada delegasi. Karena dan ini sudah sistem keamanan kita sudah membuktikan bahwasanya keamanan kita mampu menjamin keamanan dan keselamatan delegasi. Yang relevan dengan kejadian akhir ini adalah Mpox yang melanda di Afrika. Sesuai dengan hasil koordinasi kita, baik Kementerian Kesehatan, kemudian Sesnek, Kemlu maupun Bappenas, ke depan terkait dengan penanganan ini, permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pencegahan Mpox maupun penanganan Mpox adalah sesuai dengan standar dari WHO. Jadi mulai dari kedatangan di bandara, kemudian sampai di event maupun setelah kepulangan dari para delegasi. Adapun secara teknis, apabila dalam kondisi kahar, ternyata ada yang terkena atau diindikasikan terkena Mpox, fasilitas kesehatan kita sudah siap. Fasilitas sudah siap, Kementerian Kesehatan juga sudah menyiapkan semuanya, baik tenaga medis, kemudian tempat karantina, maupun fasilitas kesehatan lainnya. Jadi saya optimis bahwasanya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan Mpox ini bisa kita mitigasi secara komprehensif. Baik Pak, kita harapkan bersama bahwa rangkaian forum High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships 2024 ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya tidak hanya memperkuat solidaritas internasional, tapi juga bisa menghasilkan tindakan-tindakan nyata yang konkret untuk bisa mencapai tujuan pembangunan global yang luas dan juga inklusif. Terima kasih Bapak Bogat Widiatmoko, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, Kementerian PPN Bappenas. Sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Demikian perbincangan kami bersama dengan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN Bappenas, Bapak Bogat Widiatmoko. Saya Andi Shalini, CNBC Indonesia, Beyond Business.